wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviliantin Ekasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas Widyadharma Klaten. Untuk hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan materi norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya isi absen terlebih dahulu ya. Delvin, Dina Safiri, Elza, Pak Iza, Fitri, Juniansi, Maulidia, Meja, Muhammad Ihsan, Muhammad Hasan, Hilmi Samudra, Ilham Nadir, Rafka, Rangga, Indira, Putri Ramadhani, Salsabila, Satria, Serli, Tiffany, Zahwa, Zakia, Zimi. Baik, terima kasih. Karena ini adalah pembelajaran jam ke-5, pasti kalian sudah tidak semangat lagi. Nah, bagaimana kalau kita untuk menumbuhkan rasa semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Baik, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Biar semangat kita pakai tepuk tangan ya, pakai tepuk-tepuk. Oke ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tentang norma yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebentar. Silakan bisa dilihat di tampilan layar ya. Untuk materi bab 2 ini nanti kita mempelajari tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, kompetensi dan rencana pembelajaran nanti yang akan kalian capai yaitu memahami jenis-jenis norma. Nah, jadi nanti kalian mempelajari apa saja sih jenis-jenis dari norma. Lalu, indikator pembelajaran ya. Yang pertama nanti kalian mampu mengklasifikasikan macam-macam norma. Yang kedua, menganalisis norma agama, lalu menganalisis norma kesusilaan, menganalisis norma kesopanan, dan menganalisis norma hukum. Jadi nanti ketika kalian sudah mengklasifikasikan macam-macam norma, kemudian kalian itu mampu menganalisis mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lalu yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah kalian itu mempelajari tentang norma, nanti kalian bisa mengetahui macam-macam norma itu apa saja, bisa menjelaskan norma agama itu bagaimana, lalu sanksinya apa, terus kemudian contoh-contohnya bagaimana mengenai tentang norma agama.
agama. Terus kemudian norma kesusilaan, juga nanti kalian bisa menjelaskan norma kesusilaan itu apa. Terus kemudian contohnya bagaimana, sanksinya apa saja ketika nanti saya atau kita melanggar norma kesusilaan. Begitu juga dengan norma kesopanan dan norma hukum. Lalu yang selanjutnya, nanti ketika kalian sudah mengerjakan ya mengenai tugas kelompok yang diberikan, nanti aspek penilaiannya itu yang pertama berupa sikap, yaitu berisi observasi dari sikap kalian selama proses diskusi. Terus kemudian bagaimana nanti kalian mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Lalu nanti ada di akhir pembelajaran nanti ada tes tertulis. Nah, paham ya sampai sini? Nah. Ini ya, mohon diperhatikan dengan seksama. Is, kamu pernah tahu tentang norma kehidupan enggak? Kayaknya norma agama itu kan contohnya saya seorang muslim, saya bersolat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian saya akan mendapatkan dosa. Jika saya melaksanakan, saya mendapatkan pahala. Ada lagi yang kayak taat kepada orang tua itu kan, kalau kita taat kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Begitu bukan? Iya gitu, yang itu. Ada lagi yang menegur, yang kalau kita menegurnya kita akan mendapatkan profit. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya? Yes, betul. Ada lagi norma kesopanan. Contohnya orang yang lagi muda, orang tua. Yang lagi, kalau kita memberi seorang sesuatu itu harus dalam tangan kanan, sopan dibanding tangan kiri. Nah, seperti itu kan? Iya. Ada lagi norma kesusilaan, karena kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan jauh dari kita akan dikucilkan di masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus jaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga kita amin. Nah, sudah. Sekarang kalian sudah melihat video tadi? Sudah. Nah, coba perhatikan. Perhatikan ya. Jika kalian itu melihat ada seorang remaja yang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm. Ayo coba silakan. Jika kalian melihat remaja, kalian ini kan remaja semua, remaja apa anak-anak? Remaja. Menggunakan sepeda motor tapi tidak mengenakan helm dan tidak memiliki SIM karena dirasa belum cukup umur, maka tindakan remaja tersebut itu melanggar norma. Ayo, kalian naik motor tidak pakai helm, tidak punya SIM karena memang belum cukup umur untuk memiliki SIM, berarti kalian melanggar norma hukum. Betul. Nah, sanksinya apa? Ayo, sanksinya apa? Yang bisa angkat tangan. Ayo silakan Mas Birnesa. Terkena tilang. Beri tepuk tangan untuk Mas Birnesa. Nah, selain terkena tilang juga nanti kena denda. Nah, sekali lagi tepuk tangan. Oh ya, jadi jika ada seseorang itu yang melanggar norma hukum itu nanti pasti kena sanksi. Sanksinya apa? Berupa denda bisa dan berupa tilang bisa. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan video tadi, silakan kalian bisa membentuk kelompok
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam hitungan ke-10 harus sudah bersama dengan kelompoknya. Kelompok 4, kelompok 5. Silakan ditulis namanya terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan ya. Kalian bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing karena nanti penilaiannya itu bagaimana cara kalian bergotong royong untuk mengerjakan dari lembar kerja. Nah, bisa dibaca petunjuk soalnya dalam mengerjakan. Nanti kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Kalian boleh buka buku paket, boleh buka LKS. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dilihat petunjuk mengerjakannya. Kalian mencari jenis-jenis norma, lalu menuliskan pengertian. Setelah itu sanksinya apa, dan kalian bisa memberikan contoh ya, bagaimana seseorang itu dikatakan melanggar norma tersebut dan tidak melanggar. Nah, silakan. Ayo waktunya ya, perhatikan. Jam keempat akan berakhir dalam 5 menit. Nanti yang mempresentasikan kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5 ya. Nanti yang kelompok 2 dan kelompok 4 bisa menanggapi. Nanti cara mempresentasikan perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan, menghadap ke teman-teman. Itu ya. Ya, silakan diselesaikan dulu bagi yang belum selesai kelompoknya.
Tapi nanti tetap kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Ya. Bisa didengarkan tadi jawabannya? Bisa lakukan keras? Coba diulangi lagi yang keras sedikit. Ada jawaban yang berbeda. Misal untuk contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama. Ada yang berbeda? Ada. Coba silakan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, kelompok 1 bisa jujur dulu. Kelompok 2 bisa mempresentasikan contohnya. Contoh ya nanti ya. Ya sih, antar suara. Ya, bisa dipahami? Bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok selanjutnya bisa mempresentasikan dari hasil pekerjaan masing-masing kelompok. Nanti kelompok lain bisa menanggapi ya jika ada jawaban yang berbeda. Ya, suaranya yang keras biar teman-temannya dengar semua. Norma susila. Norma susila adalah norma yang berasal dari hati nurani. Sanksi norma susila adalah mencegah langkah lalu bisa dan biasa. Contoh norma susila yang baik adalah menghormati orang yang bertakwa, menghindari kekerasan fisik. Contoh norma susila yang tidak baik adalah melakukan kekerasan fisik kepada orang lain, tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda tidak? Mengenai norma kesusilaan. Oh ya, silakan maju. Menghadap ke teman-teman. Nah, contoh norma susila ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu dengan kata hati setiap mendaki hati nurani yang tidak menggunakan perbuatan yang baik dan buruk. Contoh perilaku norma Islam tidak menyombongkan diri kepada orang lain, berbuat baik terhadap sesama manusia, menghindari sifat malas, kasar, dan sebenarnya tidak angkuh kepada orang lain. Bagaimana jawabannya? Betul? Beri tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi yang maju? Kelompok 4 ya, kelompok 4 yang menanggapi. Silakan selanjutnya kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan suaranya yang keras biar teman-temannya terdengar semua. Norma yang selanjutnya. Norma kesopanan atau sosial adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Sanksi norma
kesopanan atau sosial adalah berupa demo, kunjungan, pengutilan atau penghasilan dari masyarakat. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan atau norma sosial adalah tidak meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, dan bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Baik ya, jadi dapat disimpulkan bahwa macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama itu adalah norma agama. Norma agama itu adalah suatu kaidah atau aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci. Nah, jika ada seseorang yang melanggar norma agama, sanksinya apa? Berupa dosa. Nah, kalau sudah melaksanakan norma agama mendapatkan pahala. Contohnya apa saja? Perilaku kalian yang tidak sesuai dengan norma agama. Yang tidak sesuai dengan norma agama. Mencuri, meninggalkan sholat, berbohong, ingkar janji, tidak berangkat ngaji, tidak berangkat sholat Jumat, tidak berangkat sholat Jumat, durhaka kepada orang tua. Nah, perilaku apa saja yang sesuai dengan norma? Sholat 5 waktu, membaca kitab suci, menaati perintah orang tua, tidak suka berbohong. Nah, lalu ya norma yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani. Berarti dari mana? Dari hati nurani kita manusia. Nah, bagaimana jika kalian itu melanggar norma kesusilaan? Oke, kalau kalian itu melanggar norma kesusilaan, tidak sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing, pasti akan timbul rasa malu, gelisah, terus kemudian penyesalan. Misal contohnya, kalian itu mempunyai sikap sombong, ya, kalian mempunyai sikap sombong di hadapan teman-teman kalian. Nanti dampaknya apa jika kamu mempunyai sikap sombong? Kalian punya sikap sombong, dibenci, dijauhi, dikucilkan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kamu itu mempunyai sifat jujur, baik hati, suka menolong teman, nah nanti mendapatkan apa, Cah? Ya, mendapatkan pahala. Ya tidak, pastinya kalian tidak akan dijauhi oleh teman-teman, memiliki banyak teman, betul sekali. Lalu yang selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang bersumber dari tata krama atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Sanksinya apa ketika kalian itu melanggar norma kesopanan? Mendapatkan cemoohan, dikucilkan, diomongkan, digunjing, dan masih banyak sekali, diasingkan, ya betul. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan banyak sekali, Cak. Misal kalian menghormati orang yang lebih tua, saling bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, sudah sembarangan, berisik ketika ada bapak ibu guru yang menjelaskan, berkata kotor, nah, dan masih banyak lagi contohnya. Terus kemudian yang terakhir norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Ketika kalian melanggar norma hukum, apa yang kalian dapatkan? Sanksinya dipenjara, didenda, ditilang jika kalian itu naik motor tidak pakai helm. Nah, contoh perilakunya banyak sekali. Misal, contoh perilaku yang sesuai dengan norma: mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi tata
lintas, tidak membahayakan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Terus perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, korupsi, bullying, kalian membuli teman kalian itu juga bertentangan dengan norma hukum. Tidak memakai helm. Memberikan soal yang bisa kalian kerjakan, ya. Kalau ini soalnya individu. Sebentar, ini bisa bagikan soalnya terlebih dahulu. Kalian tadi sudah mempelajari tentang macam-macam norma, terus kemudian sanksinya apa, contohnya apa. Nah, ini Bu Rizky ingin kalian mengerjakan secara individu. Bisa dibagikan. Silakan ditulis nama, kelas, nama lengkap ya. Tulis kelasnya. Yang belum dapat siapa? Lebih. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Sudah semua? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 15 menit mulai dari sekarang. Bisa dibawa ke sini ya. Sudah semuanya? Baik. Untuk hari ini pembelajaran kita mengenai tentang macam-macam norma, terus kemudian bagaimana cara kita agar tidak melanggar dari norma tersebut. Kalau apa, ya, kalau kita melanggar itu sanksinya apa? Nah, sudah dipelajari hari ini. Mungkin nanti sampai di rumah bisa kalian terapkan dalam kehidupan masing-masing apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kalian mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi itu materi yang selanjutnya yang akan kalian pelajari di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.